Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita menggunakan waktu sehat kita, waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan nikmat itu hari ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah Jumat kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat Allah mudahkan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bagaimana ada seorang wanita muslimah yang ketika belanja di pasar Amuriah, bagian dari pasar yang ada di Romawi. Wanita muslimah ini dilecehkan oleh orang-orang kafir. Jilbabnya ditarik sampai kemudian kelihatan auratnya. Wanita muslimah ini menjerit, lalu menyebutkan wa muqtasimah, wa muqtasim. Di mana muqtasim? Pada waktu itu khalifah umat Islam bernama Muqtasim Billah, khalifah ke-8 dari Bani Abbasiyah. Maka ada satu orang yang bergegas menemui Muqtasim Billah, lalu mengatakan ada seorang wanita muslimah yang dilecehkan oleh orang kafir di pasar. Jilbabnya ditarik hingga kelihatan auratnya dan dia mengatakan wa Muqtasimah. Di mana Muqtasim? Muqtasim yang pada waktu hari itu sedang memakan buah kurma, lalu dia meninggalkan buah kurmanya lalu mengatakan, aku akan datang wahai saudariku. Maka Muqtasim mengumpulkan semua pasukannya. Lalu Muqtasim mengatakan, hari ini kita akan menyerang Amuriah untuk membebaskan seorang wanita yang dilecehkan oleh orang kafir. Jamaah rahimakumullah, tentara Muqtasim Billah pada waktu itu berderet mulai dari Baghdad sampai Amuriah. Puluhan ribu tentara, semua tentara dikerahkan untuk membebaskan satu orang muslimah yang dilecehkan oleh orang kafir di Amuriah, kota Amuriah. Dikepung Amuriah selama 5 bulan. 5 bulan untuk menyelamatkan satu orang muslimah, ribuan pasukan, dan pada waktu peperangan berlangsung 5 bulan lamanya. Dan Muqtasim bersumpah dia akan menaklukkan Amuriah untuk menyelamatkan satu orang muslimah yang dilecehkan orang kafir. Jamaah, akhirnya kota Amuriah pun dikalahkan dan ditaklukkan. 30.000 pasukan orang-orang kafir meninggal dunia, wafat pada peperangan itu untuk menyelamatkan satu orang muslimah. Hari ini di Palestina bukan cuma satu orang muslimah, ratusan, ribuan anak-anak kecil, muslimah-muslimah kita dibantai, diperkosa, dihancurkan rumahnya oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Seorang muslimah menyebabkan Muqtasim Billah menggerakkan ribuan pasukan untuk menaklukkan Amuriah. Bagaimana dengan ribuan muslimah?
Ini terjadi juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di pasar Madinah, ada seorang wanita muslimah yang dia dilecehkan oleh orang Yahudi, Bani Quraiqah. Jilbabnya diikat, kemudian jilbabnya itu dikaitkan dengan satu benda, sehingga seorang wanita muslimah yang sedang belanja ini ketika ingin pergi, ketarik jilbabnya, nampak semua auratnya, dan dia berteriak. Ada seorang muslim pemuda melihat itu, langsung mengejar orang yang membuat jilbab wanita muslimah itu tertarik, yaitu Yahudi, lalu membunuhnya di tempat. Pemuda tadi kemudian dikeroyok oleh orang Yahudi, diikat, kemudian dibunuh balik sama orang Yahudi. Kabar ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kita kepung Bani Quraiqah. Rasul dan para tentara mengepung Bani Quraiqah dan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan diusir dari kota Madinah. Jamaah rahmatullah, inilah yang disebut dengan ghirah seorang muslim. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Apabila satu tersakiti, maka yang lain merasa sakit. Yang sakit kaki kita, tapi kepala kita ikut sakit, badan kita ikut demam, mulut kita merintih, tangan kita memegang kaki kita yang sakit. Begitulah tubuh kita. Walaupun yang sakit cuma kaki, tapi semua tubuh kita merespon. Dan Rasul menggambarkan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Kalau ada mukmin yang tersakiti, nun jauh di sana, dia juga ikut merasa sakit. Maka kalau ada orang yang mengatakan masalah Palestina itu urusan mereka, bukan urusan Indonesia, demi Allah saya bersumpah, dia bukan orang beriman. Dia bukan orang beriman. Sudah copot iman dari dadanya, sudah copot iman dari hatinya. Karena orang beriman, walaupun nun jauh di sana, di negeri jauh, kalau kita melihat dia disakiti, tubuh kita juga merasa sakit. Itulah ciri ada iman dalam hati kita. Kalau ada orang yang mengatakan itu urusan Palestina, Indonesia urusan Indonesia, demi Allah sudah hilang iman dari hatinya. Orang beriman, dimanapun saudaranya disakiti, dimanapun saudaranya dibantai, dimanapun saudaranya mengalami kesusahan, dia ikut merasakan, karena seperti satu tubuh yang tidak bisa dilepaskan. Itulah Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu tidak akan sempurna, sampai kapanpun tidak akan sempurna, sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jamaah rahimakumullah, nanti di hari kiamat Allah akan tanya kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, apa yang kita sudah perbuat terhadap saudara-saudara kita yang sudah dibantai di Palestina. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sabarkan, Allah kuatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan Palestina. Mudah-mudahan Allah selamatkan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itulah minimal doa sebagai wujud empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita diikat dengan persaudaraan itu sampai hari kiamat, sampai kapanpun. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bisa menggugah hati kita semuanya untuk peduli dengan saudara kita, sebagaimana pedulinya Rasulullah, sebagaimana pedulinya Mu'tasim billah terhadap satu orang muslimah yang disakiti oleh orang-orang kafir. Dan kita juga harus peduli, karena itu wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu doa, bantu dana, bantu saudara-saudara kita yang sudah terzolimi, dan mudah-mudahan kita tercatat
termasuk orang-orang yang sempurna iman kita karena kita bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.